Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Deskar Printing, yaitu channel yang khusus membahas dunia cetak dan sablon. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan melanjutkan proses sablon ini, talenan ya, proses sablon talenan kayu seperti ini. Kemarin sudah saya jelaskan untuk screennya menggunakan T berapa dan tintanya. Untuk sekarang akan kita coba untuk proses sablonnya seperti apa. Jangan kemana-mana, ikutin terus videonya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Yang udah subscribe jangan lupa aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Nah, caranya bagaimana untuk menyablon talenan seperti ini buat teman-teman yang masih pemula. Ini khususnya yang mau belajar atau mau mencoba, atau yang dapat orderan talenan seperti ini tapi belum pernah mengerjakan. Ini video saya buat untuk pemula yang mau belajar ya. Kalau udah yang mahir mungkin tidak butuh video ini. Oke, untuk pertama kita menggunakan meja biasa seperti ini, jadi nggak ada meja khusus. Aku hanya menggunakan meja seperti ini, nggak perlu kaca ya, jadi kayu aja seperti ini. Nah, talenannya kita taruh seperti ini di sini. Dan ini kan agak tebal ya, jadi harus rata. Nanti harus rata dengan screen, padahal loh seperti ini. Nah, supaya ini rata, teman-teman bisa kasih triplek atau kayu seperti ini di sini, di depan sini, untuk menaruh engselnya seperti ini. Nah, supaya dia lebih tinggi sesuai dengan ini media yang akan disablon. Nah, nanti tinggal dipasang seperti ini, akan menjadi rata, dengan screennya ya. Atau bisa juga jika tidak pakai ganjel yang ini, jadi ini langsung taruh di sini seperti ini, tapi ini tidak rata. Jadi kalau ditekan gini dia akan menjengat. Screennya di sini akan ngangkat. Nah, cara mengatasinya yang dikasih ganjel di bawah sini, engselnya sini yang dikasih triplek atau kayu gitu yang kira-kira 1 cm, supaya nanti screennya bisa lurus dengan ini, dengan talenannya seperti ini. Nah, untuk pertama aku akan coba pakai triplek yang ini ya. Kita lihat ini sejajar. Nah, jadi seperti ini ya, ini media yang akan disablon. Kemudian ini papan tripleknya, ini rata ya, sejajar ya. Kemudian oh ya, untuk ganjelnya cari yang sama seperti ini tebalnya. Kalau ini agak tebal dikit nggak apa-apa. Nanti untuk engselnya kita pasang di sini, Nah, kita baut dulu, kemudian nanti kita pasang screennya. Oke, kita baut dulu engselnya di papan sambungannya. Nah, jika teman-teman nggak punya bor tangan seperti ini, bisa menggunakan obeng biasa ya. Karena bor seperti ini lumayan mahal, aku beli karena buat bikin mesin, buat bikin alat, jadi harus beli ini supaya prosesnya lebih cepat. Oke, setelah kita baut, nah ini setelah kita baut, kemudian kita akan pasang screennya. Kita masukkan di sini dan kita kencangkan. Nah, akan menjadi seperti ini ya. Jadi di sini menjadi rata. Nah, seperti ini. Jadi untuk proses sablon, screen dan media yang disablon harus rata. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk cara kedua ini langsung ya. Jadi ini engselnya aku langsung saya baut di meja, nggak saya tinggikan pakai ganjal.
Tapi di sini lumayan datar, jadi langsung nempel dengan medianya, screennya ini. Nah, seperti itu untuk cara sablon media yang tebal ya. Bisa menggunakan ganjal seperti ini jika media sablonnya lebih tebal. Oke, kita sekarang akan proses sablon. Nah, kemudian untuk cara menempatkan media yang akan disablon, sebelumnya kita kasih ini lakban coklat seperti ini ya. Jadi memasangnya disesuaikan dengan medianya yang akan disablon seperti ini, atau bisa menggunakan stick seperti ini di sini. Tapi untuk kali ini aku tidak menggunakan stick, aku cuma menggunakan lakban coklat seperti ini. Nah, jadi ini kita pasang di sini seperti ini untuk menaruh media yang akan disablon selanjutnya. Jadi supaya posisinya tetap nanti gambarnya sama seperti ini terus. Kemudian setelah itu baru kita pasang screen. Kita pasang screen di sini. Nah, seperti ini, dan gambar disesuaikan, yaitu disetting pas di tengah-tengah media talenannya ya. Jadi ini screennya bisa digeser ke kiri atau ke kanan, jadi dipaskan sampai pas di tengah-tengah media yang akan disablon. Oke, selanjutnya kita akan mulai proses sablon. Kita tuangkan tintanya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu tintanya ya. Tintanya gini ben ketok apa gini ya, gini guys. Nah, untuk tintanya bisa menggunakan ini epi, atau bisa juga menggunakan sunrise ya. Untuk pengencernya M3. Nah, jadi tintanya menggunakan ini, bisa di antara ini dua, di antara satu. Aku coba pakai yang ini hitam ya. Aku coba yang sunrise saja ya. Sunrise. Kemudian sebelum mulai ini kita siapkan kain buat membersihkan screen. Kemudian kita siapkan seperti ini buat membersihkan screen di sini, supaya tangan kita tidak terlalu kotor kena ini cat. Nah, kemudian bisa juga menggunakan tisu seperti ini. Tisu yang murah, ini tisu makan ya. Nah, untuk membersihkan screen. Nah, ini di bagian bawah sini. Karena jika kainnya tidak halus, nanti lama-lama ini akan bocor atau brodol, nah, istilah lainnya. Seperti ini. Untuk rakelnya menggunakan rakel lancip seperti biasa, menggunakan rakel lancip. Nah, sebelum proses di media kayunya, siapkan kertas dulu untuk ngetes hasilnya. Oke, setelah kita kasih tinta dan M3, kemudian kita tes dulu di kertas. Ini sudah kita siapkan kertasnya, kita taruh seperti ini. Kita aduk-aduk menggunakan rakelnya terlebih dahulu, dan kita aduk-aduk lagi menggunakan rakelnya. Nah, untuk rakel ini buat teman-teman yang pemula ya, jangan lupa habis nyablon harus dibersihkan. Nanti mengeras rakelnya bisa rusak. Nah, pertama kita tarik tinta dari bawah ke sini, dan kita turunkan screen, nggak usah pegang, dan ditekan, didorong, dan diangkat. Kemudian dilihat hasilnya yang di kertas seperti ini. Biasanya kita tes sampai beberapa kali ya, sampai 3 kali atau 4. Kalau aman ya sampai 5 kali lah, seperti ini. Kemudian tarik lagi, kemudian turun, dorong. Nah,
sampai ini 3 kali ya, 3 kali udah bagus. Kita langsung di media kayunya, jadi kita tarik, kita gesut. Nah, hasilnya kita lihat. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita pasang lagi untuk talenan yang berikutnya ya, jadi disesuaikan dengan yang tadi sudah ada lakbannya tadi. Kita pasang di sini. Nah, kemudian kita ambil tinta, kemudian kita dorong, atau sebaliknya. Untuk proses gesut nggak masalah, bisa ditarik, bisa didorong. Nanti lama-lama tergantung kebiasaan. Kalau biasa dorong, narik kiku, biasa narik nanti dorong kiku. Kalau menggesut 2 kali juga bisa, tapi jangan digeser media yang di sablon atau kayunya yang di bawah. Ini tadi 1 gesutan, yang 1. Ini belum bergeser, jangan digeser 2. Pokoknya untuk menggesut 2 kali atau 3 kali yang bawah jangan digeser, nanti melet gambarnya, hasilnya melet. Ini kita gesut lagi sampai 3 kali, 1 2 3, kemudian baru diangkat, hasilnya akan tebal. Nah, beda ya, beda sama yang di sini tadi. Oke, sebelumnya kita bersihkan dulu ya, sebelum kita meninggalkan lokasi atau meninggalkan screen. Jadi biar nggak bau cat, kita pakai masker aja. Nah, kemudian untuk membersihkan screennya yaitu menggunakan M3 seperti ini, dibasahi di screennya seperti ini. Kemudian gunakan ini yang tadi, stick yang ada ujungnya kain, kita gosok-gosokkan seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman bisa lihat. Nah, seperti ini. Setelah itu didorong menggunakan nirakel bawah seperti ini. Nah, supaya nanti saat pencucian screen lebih mudah, jadi nggak ngilangin tintanya, nggak susah. Terus kita lap lagi. Nah, setelah seperti ini, kemudian di bagian bawahnya juga kita lap. Nah, kemudian didorong lagi pakai rakel. Kemudian bisa menggunakan tisu atau kain membersihkan bawahnya. Tisu boleh dibasahi dengan M3 nya buat bersihin bagian bawah. Nah, oke, paham ya teman-teman ya untuk proses sablon kayu atau talenan seperti ini. Ini menggunakan T150 ya, lumayan. Mungkin kalau teman-teman mau nyoba menggunakan T120 bisa, nanti hasilnya akan lebih tebal. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video dari Deskar Printing Channel.